Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anakku kelas 6. Tetap semangat ya. Walau kita masih pembelajaran daring. Oke, sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita. Berdoa mulai. Terima kasih. Sekarang kita melanjutkan tetap di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Kita melanjutkan ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat menggali informasi dalam bacaan. 2. Siswa dapat menyebutkan upaya mempertahankan kemerdekaan secara diplomasi. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Oke? Masih ingat ya anak-anakku, pembelajaran sebelumnya kita bisa mendapatkan informasi dari teks bacaan, yaitu dengan cara bagaimana? Ayo. Ya, benar, yaitu dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya apa, mengapa, siapa, kapan, bagaimana, dan di mana berdasarkan teks bacaan tersebut. Oke? Nah, sekarang mari kita coba mencari informasi dari teks bacaan berikut. Teks bacaan yang berjudul Perjanjian Linggarjati. Oke? Ayo, apa yang kalian sudah temukan? Informasi apa yang sudah ditemukan dari bacaan Perjanjian Linggarjati tadi? Ya, benar. Perjanjian Linggarjati tadi bertempat di mana? Ya, di Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perjanjian tersebut adalah 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1948. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam persemakmuran. Oke? Perundingan Linggarjati tadi adalah salah satu upaya mempertahankan kemerdekaan dengan jalur diplomasi. Perundingan Linggarjati tadi terjadi tanggal kapan? Ayo. Ya, 25 Maret 1947. Di perundingan Linggarjati, Indonesia itu diwakili oleh Sultan Syahrir. Belanda diwakili oleh J.V. van Mook. Dan hasilnya ada 4 tadi. Ada salah satunya adalah wilayah Indonesia diakui secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Namun pada tanggal 21 Juli 1947 Van Mook menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati tadi. Kemudian terjadilah agresi militer Belanda yang pertama. Terjadi pertempuran hebat. Kemudian dilanjutkan ke perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini dilakukan di atas kapal Renville milik Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1947. Perjanjian ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika Serikat sebagai penengah, Belgia wakil dari Belanda, dan Australia wakil dari Indonesia. Indonesia diwakili oleh
Amir Sarifudin bersama dengan Ali Sastro Amjoyo, Haji Agus Salim, Dr. J. Laimena, Dr. Koatiklen, dan Nasrun. Oke, sementara dari Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo dan ditemani dengan Mr. Van Brevenberg dan yang lain. Oke. Hasil perundingan Renville yaitu 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kita tahu bahwa hasil perundingan Renville itu lebih merugikan daripada perundingan Linggarjati. Namun, apa yang terjadi? Belanda tetap tidak mau, tetap mengingkari. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1948 itu terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Sekarang kita lanjutkan perjuangan secara diplomasi yang ketiga, yaitu perjanjian Roem-Royen. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rom, sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Hasil pertemuan ini adalah 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMP. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Oke, itu adalah hasil dari perjanjian Roem-Royen. Perjuangan diplomasi yang keempat adalah KMB atau Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dan konferensi meja bundar yaitu 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Oke, itu adalah hasil konferensi meja bundar. Kita tahu bahwa Indonesia bisa merdeka itu karena persatuan dan kesatuan. Kemarin kita sudah belajar tentang manfaat dari persatuan dan kesatuan. Masih ingat ya? Sekarang coba penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Itu misalnya 1. Perbedaan itu indah. Kita harus bisa menghargai perbedaan karena perbedaan itu indah. Kemudian itu bisa kita terapkan dengan tolong menolong. Kalau ada yang jatuh, kita bantu. Kalau ada teman kita yang sakit, kita bantu. Tolong menolong. Oke, yang ketiga adalah berbagi kepada sesama. Kalau kita punya kelebihan, kita berikan ke orang lain. Kita bantu mereka, kita berikan, kita bagi rezeki yang kita dapatkan ke orang lain yang membutuhkan. Oke? Itu merupakan penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Nah, sekarang coba ayo kerjakan latihan ini. 1. Tuliskan hasil perundingan Linggarjati. Yang kedua, sebutkan 2 penerapan nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Oke? Kerjakan dengan baik dan benar ya. Demikian ya materi hari ini. Tadi kita sudah bisa mencari informasi atau menggali informasi dari teks bacaan. Kemudian kita tahu perjuangan
mempertahankan kemerdekaan secara diplomasi. Lalu kita bisa menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di kehidupan kita. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua ya, dan bisa diterapkan di lingkungan kita. Oke, terima kasih. Bertemu lagi besok di materi yang berbeda. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.